Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan 7 tahun penjara serta denda sebesar 600 juta rupiah atas kasus tindak pidana suap dan perintangan penyidikan perkara buron dari Harun Masiku. Untuk membahasnya, kita langsung terhubung bersama dengan Yuris Reza Kurniawan, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM. Selamat malam Mas Yuris, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak Mepri. Ya, tuntutan 7 tahun penjara terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bagaimana pandangan Pukat terhadap ini? Seharusnya apakah justru sesuai dengan tuntutannya 7 tahun atau justru lebih ringan atau lebih berat harusnya Mas pandangan Pukat? Ya, memang pertama tentu ini langkah awal yang baik ya bagi KPK membuka perkara yang sudah cukup lama mengendap, hampir mungkin lebih dari 5 tahun perkara ini mengendap dan dibuka kembali oleh KPK tahun lalu. Sampai sekarang di tuntutan gitu ya bagi terdakwa Hasto. Kami menilai ini sebenarnya menjadi langkah awal yang baik untuk nanti bisa mengusut secara tuntas kasus ini. Terkait dengan tuntutan gitu ya yang diajukan oleh JPU KPK kepada terdakwa Hasto, memang JPU tentu meyakini tuntutan itu berdasarkan fakta hukum. Tetapi kami juga merasa bahwa jika bicara dalam konteks undang-undang tindak pidana korupsi, apalagi terdakwa Hasto ini didakwa dan dituntut 2 perkara begitu ya, yaitu atas dasar dugaan untuk memberi suap dan yang kedua adalah obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Tentu 2 perkara ini adalah perkara yang sama-sama berat dalam konteks tindak pidana korupsi dan tuntutan 7 tahun bisa jadi kami anggap belum maksimal begitu ya, karena jika mengacu pada Undang-Undang Tipikor seharusnya bisa dituntut maksimal 12 tahun. Kenapa demikian gitu ya? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ini ada dua kasus yang diduga melibatkan terdakwa Hasto. Yang pertama soal kasus suap dan yang kedua adalah perintangan penyidikan yang mana juga cukup terungkap begitu ya di persidangan-persidangan kemarin ada upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti sehingga itu menyulitkan begitu ya bagi penyidik dan bahkan kasusnya mengendap bertahun-tahun. Nah, 2 aspek ini kami nilai tentu jika memang nanti terbukti ya secara hukum tentu ini bukan perkara yang sederhana dan tuntutan jaksa seharusnya bisa lebih maksimal, Mbak Mepri. Baik, hal ini tentu ditanggapi berbeda dengan para kader PDI Perjuangan, termasuk juga Hasto yang memberikan tanggapan ya, usai dibacakan tuntutan terhadap dirinya. Banyak yang kemudian juga mempertanyakan apakah memang benar tuntutan kita tarik mundur bahkan dari proses hukum pertama kali, pemanggilan berkali-kali di KPK, kemudian juga persidangan dilakukan, hingga akhirnya pembacaan tuntutan ini bermuatan politis. Apakah memang betul Pukat juga menilai seperti itu atau ini sebenarnya adalah justru telat begitu seperti yang tadi Mas sampaikan baru dilakukan sekarang setelah kasus hukum terkait dengan Harun Masiku yang sampai saat ini masih buron ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya, tentu sebagai sebuah kasus hukum bisa disebut politis ketika itu tidak ada fakta hukum yang memperkuat adanya tindak pidana, tapi kemudian diperkarakan begitu ya. Tapi ketika misalnya fakta-fakta di persidangan malah pada fakta hukum dan ditemukan misalnya unsur-unsur tindak pidana gitu ya, baik dalam hal ini misalnya suap maupun juga perintangan penyidikan, tentu itu tidak bisa disebut sebagai langkah politis ya. Justru KPK sedang menegakkan hukum gitu ya, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi. Dan yang perlu diketahui juga bahwa beberapa tahun yang lalu salah satu pihak yang terlibat dalam perkara ini, dalam konteks ini penerima suap gitu ya, ex komisioner Wahyu Setiawan sudah divonis bersalah oleh persidangan dan diduga artinya sudah divonis menerima suap gitu ya dalam konteks korupsi pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024. Artinya dalam kerangka hukum suap tentu setiap ada penerima artinya selalu ada pemberi dan pemberi ini yang mungkin sedang digali oleh JPU KPK ya, salah satunya melalui Hasto dan tentu saja salah satu perkara yang lain yaitu perkara perintangan penyidikan itu juga publik mungkin juga belum lupa ya bahwa satu kasus atau satu tersangka yang saat ini masih buron, Harun Masiku, tentu itu menjadi salah satu dampak dari adanya upaya-upaya merintangi penyidikan, menghalangi atau menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti sehingga penegak hukum kesulitan sampai sekarang bahkan untuk menemukan
salah satu buron tersebut. Dan itu yang saya sebut tadi sebagai dampak yang cukup besar dalam konteks perkara korupsi ini dan, saya pikir nanti hakim perlu mempertimbangkan begitu ya bahwa, ini adalah, kejahatan yang bukan biasa gitu ya, apalagi Mhm. dilakukan oleh salah satu petinggi, partai politik yang sebetulnya, seharusnya gitu ya bisa menjadi contoh yang baik dalam konteks politik demokrasi ya, karena kasus ini kan berkaitan dengan salah satu hasil dari pemilu juga gitu. Baik, dikaitkan dengan sejumlah fakta persidangan dan juga fakta-fakta yang ada yang tadi Anda sudah sebutkan ya. Artinya apa yang kemudian seharusnya memang memberatkan hukuman terhadap Hasto Kristianto Sekjen dari PDI Perjuangan ini? Ya, pertama karena ada 2 dakwaan itu Mhm. menjadi salah satu catatan seharusnya dan harus menjadi pertimbangan bagi hakim bahwa ini ada dugaan, kasus suapnya dan ada dugaan perintangan penyidikannya. Dua-duanya ini menjadi aspek yang cukup berat dalam konteks tindak pidana korupsi. Nah yang kedua tentu juga, bahwa kasus ini adalah kasus yang berkaitan dengan, konstelasi pemilu ya, meskipun, ini adalah mengenai apa namanya, PAW gitu ya, tapi Mhm. kita sama-sama tahu bahwa dalam konteks pergantian antar waktu, ketika dugaan suap ini betul, artinya ada upaya untuk merekayasa orang yang seharusnya sudah dipilih oleh rakyat duduk di kursi DPR, tapi diganti atas kebijakan-kebijakan tertentu dan dilakukan dengan praktik suap. Itu sama saja tentu mencederai, pilihan dari rakyat dalam konteks pemilu. Nah, dan yang ketiga tentu juga berlarut-larutnya kasus ini tentu, publik juga masih ingat karena salah satunya itu tadi, ada perintangan penyidikan, barang bukti yang dihilangkan, barang bukti yang dirusak, sehingga mempersulit penegak hukum sampai membutuhkan waktu cukup lama begitu ya untuk menangani kasus ini. Bahkan sampai hari ini pun saya sebut ini belum menjadi bagian yang tuntas ya, karena masih ada Mhm. satu tersangka yang buron. Nah, 3 pertimbangan tadi, kami pikir harus menjadi pertimbangan bagi hakim juga dalam nanti memutus perkara atas tuntutan, terdakwa Hasto ini, Mbak Mepri. Baik, kita masih menunggu nanti bagaimana kemudian respon ya pembelaan yang akan disampaikan. Kemudian juga tentu kita menunggu seperti apa putusan yang akan disampaikan oleh majelis hakim. Tapi kalau Anda Ya, sendiri tentu memantau dari awal proses ini, bahkan kalau kita bicara soal kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, tentu seperti yang tadi kita harus juga membahas bagaimana proses panjang pencarian dari seorang Harun Masiku yang sampai saat ini masih juga buron, kemudian sejumlah statement yang mmm, dikeluarkan oleh PDI Perjuangan, bahkan Ketua Umum juga sempat menyatakan satu hal begitu terhadap kasus hukum yang menjerat sekjennya. Apa yang menjadi catatan Anda dari perjalanan panjang kasus yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hingga kemarin kita dengarkan bersama tuntutan dibacakan oleh JPU KPK? iya, tentu yang menjadi prinsip utama ya dan tentu menjadi harapan dari publik juga bahwa proses penegakan hukum harus dari intervensi politik, harus lepas dari kepentingan politik. Dan itu juga kami harapkan terjadi dalam penanganan kasus perkara ini ya, bahkan juga perkara apapun. Karena dalam konteks penegakan hukum ketika intervensi politik ada, tentu itu tidak lagi mencapai keadilan bagi, rakyat begitu ya, tidak lagi ada keadilan di dalam proses penegakan hukum. Sehingga kami juga berharap gitu ya, bahwa nanti hakim dalam memutus perkara ini bisa independen dan juga, mempertimbangkan betul setiap, fakta-fakta hukum yang sudah tersaji dalam persidangan dan tentu juga, dalam konteks, pemberantasan korupsi tentu juga kami selalu dorong bahwa terdakwa atau kemudian, pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum semaksimal mungkin. Kenapa? Karena tentu selain untuk upaya efek jerah gitu ya, tapi juga untuk pembelajaran bagi masyarakat dan bagi, pejabat-pejabat yang lain gitu ya, sehingga ke depan tidak lagi, kasus demikian, terulang kembali, Mbak Mepri. Baik, meskipun ini mungkin bukan kewenangan kita ya untuk melakukan proyeksi, di luar dari persidangan terhadap dengan vonis yang ada. Tapi pandangan Anda kira-kira melihat proses hukum yang berjalan terhadap, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, apakah kira-kira akan lebih, berat atau justru nanti lebih ringan setelah dibacakan, pembelaan dan Ya, hingga sampai ke tentu vonis? iya, itu tentu menjadi kewenangan hakim ya Iya. untuk memutus, vonis. Tetapi, memang, biasanya melihat beberapa kasus-kasus yang terdahulu, hakim biasanya akan memvonis kalau tidak sama dengan tuntutan JPU ya biasanya lebih rendah begitu. Tapi apakah Mhm. mungkin jika ingin divonis lebih tinggi dari tuntutan JPU,
bagi hakim sangat mungkin karena hakim punya prinsip independensi berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan juga dalam beberapa kasus terdahulu, kasus-kasus korupsi juga ada beberapa kasus yang itu divonis oleh hakim lebih tinggi dari tuntutan JPU. Tapi pada prinsipnya tentu kami melihat begitu ya bahwa kasus ini harus menjadi pembelajaran yang baik bagi pihak-pihak lain, terutama juga bagi KPK. Tentu ini masih menjadi langkah awal begitu ya, karena kami harap ini juga bisa terusut secara tuntas kasus korupsi PAW anggota DPR ini Mhm. dan tuntas menarik juga pelaku-pelaku lain yang kira-kira terlibat, termasuk juga salah satunya yang masih buron hari ini, Harun Masiku. Sehingga ketika ini diusut secara tuntas, tentu efek jerahnya akan semakin kuat dan akan menjadi pembelajaran yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks nanti pemilu begitu ya, Mhm. Mbak Mepri. Baik, artinya adalah penegakan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan konteks dan aturan yang berlaku tanpa adanya intervensi hukum, tanpa adanya intervensi terhadap kekuasaan. Itulah yang memang dinanti kita semua ya. Termasuk diantaranya terkait dengan vonis yang akan dibacakan nantinya. Semoga sesuai dengan apa yang ada dalam fakta persidangan dan kondisi di lapangan seperti apa. Dan tadi pesan penting yang disampaikan oleh Mas Yuris, kita juga masih menanti ya. Seperti apa ketegasan KPK untuk kemudian mengusut kasus terhadap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020. Artinya sudah 5 tahun ini, sudah mau 5 tahun buronnya ya. Terima kasih Iya, banyak sudah betul. bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Mas Yuris Reza Kurniawan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Mas. Terima kasih Mbak Mepri, selamat malam. Selamat malam.